Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Java Tech Solution. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit membahas terkait dengan Google My Business atau Google Business Go. Jadi, apa sih manfaat dari Google Business ini dan apa sih keuntungan yang bisa kita dapat dengan penggunaan dari Google Business ini ya. Jadi, kita akan sedikit membahas dan nanti kita akan praktek. Oke, langsung saja kita ke materi. Pertama, kita akan mengetahui dulu apa sih Google Business ya. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman tidak asing lagi apa namanya Google ya. Jadi Google sebuah search engine ya yang paling populer yang digunakan banyak sekali penggunanya di seluruh dunia ya. Jadi apa sih Google Business? Google Business adalah sebuah alat atau tools pada Google yang dibuat untuk mempermudah calon pelanggan mengetahui informasi bisnis. Jadi targetnya adalah informasi bisnis ya. Di Google Business ini secara tidak langsung menjadi suatu tempat atau alat untuk mempromosikan bisnis kita kepada pelanggan-pelanggan ya, pelanggan terdekat biasanya. Oke, untuk lebih lengkapnya seperti yang kita tahu, Google merupakan sebuah situs yang paling populer ya atau paling banyak dikunjungi oleh masyarakat di seluruh dunia. Hingga saat ini Google telah memegang lebih dari 92% pangsa pasar mesin pencari atau search engine ya. Jadi Google ini salah satu situs atau search engine yang paling populer di seluruh dunia. Dengan fitur My Google Business, kamu bisa menarik pelanggan baru karena My Business Google ini menyediakan informasi bisnis yang bisa disajikan untuk pelanggan atau pelanggan orang-orang yang terdekat di wilayah itu. Ini Google Business menyediakan berbagai informasi bisnis kamu mulai dari nama bisnis maksudnya, atau alamat, lokasi, alamat email, jam operasional, nomor telepon, foto-foto produknya atau foto-foto perusahaannya, kemudian website hingga review dari pelanggan ya. Jadi selain itu juga ada namanya fitur untuk chatting atau pesan secara langsung ya melalui Google Business. Oke, selanjutnya apa sih manfaat yang bisa kita peroleh dengan penggunaan dari Google My Business ini? Pertama adalah meningkatkan visibilitas. Nah, visibilitas itu apa sih? Visibilitas adalah kemampuan untuk bisa dilihat di fungsi Google Business ini. Yang pertama adalah bisa meningkatkan visibilitas bisnis kamu di internet, terutama di seluruh layanan Google. Jadi, profil bisnis kamu bisa muncul pada penelusuran Google atau Google Maps hingga Google Shopping ya. Jadi tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi Anda karena bisnis Anda akan dilihat oleh banyak orang di internet. Mungkin saja mereka juga bisa tertarik dan melakukan transaksi bisnis di toko milik Anda ya setelah melihat informasi yang disajikan dalam Google Business-nya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mempromosikan bisnis ya. Selain meningkatkan visibilitas, Google Business ini juga bisa dijadikan sebagai promosi ya. Jadi promosi secara gratis ya. Dengan membuat profil bisnis, Anda bisa memberitahu lebih banyak orang tentang keberadaan bisnis Anda dan informasi lain terkait bisnis Anda ya. Jadi di dalam hal ini promosi yang dilakukan terutama pada layanan Google seperti Google Maps, dan menurut data ada lebih dari 1 miliar populasi di seluruh dunia yang menggunakan layanan Google Maps. Nah ini sangat sangat bermanfaat sekali untuk jalannya
proses bisnis kita ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah setelah kita bisa meningkatkan visibilitas, kemudian bisa mempromosikan bisnis kita, tentunya kita akan bisa mendapatkan pelanggan ya dari situ ya. Jadi dengan berbagai keuntungan yang didapat dari Google Business, Anda berpotensi mendapatkan lebih banyak pelanggan ya di toko maupun perusahaan. Lebih lagi, lokasi toko kamu bisa dengan mudah ditemukan melalui layanan Google Maps, karena di Google Business ini Anda bisa menempatkan atau membuat Google Maps sesuai dengan bisnis Anda ya. Jadi siapapun bisa menemukan toko fisik milik Anda dengan cepat dan mudah. Oke, lanjut. Selanjutnya, meningkatkan peringkat di mesin pencari. Nah di sini biasanya Google Business juga bisa digunakan untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Jadi semakin banyak orang mencari dan memberikan review atau bintang istilahnya, bisnis Anda akan peringkatnya akan semakin naik dan semakin baik, dan bisa berada di posisi teratas mesin pencarian. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan fungsi Google My Business berikutnya adalah dapat meningkatkan peringkat di mesin mencari. Dengan memanfaatkan fiturnya, Google akan membantu bisnis Anda lebih mudah untuk ditemukan ketika pelanggan mencarinya di internet. Selain itu, membuat profil bisnis juga, Google My Business juga dapat meningkatkan SEO lokal. SEO lokal pasalnya secara khusus cantuman untuk bisnis lokal lebih mungkin muncul saat orang menelusuri bisnis terdekat menggunakan Google Maps. Jadi kalau saya bisa contohkan, ketika Anda misalnya ketika seseorang mencari misalnya dengan keyword parfum terdekat di mesin pencari, si Google secara langsung akan memberikan atau menyuguhkan informasi terkait parfum-parfum yang berada di maksudnya berada di tempat terdekat yang orang cari atau yang orang ketik di search engine Google. Di sini ada sheet parfum, ada beberapa parfum Jakarta. Nah ini salah satu contoh. Nah ketika kita disuguhkan dengan informasi ini menjadi sangat penting sekali untuk bisnis kita ya, karena bisnis kita bisa berada di halaman utama, satu page utama dari mesin pencari. Nah ini di sini ya, ini kan ada page 1, 2, 3. Nah bisnis kita bisa berada di halaman utama search engine atau mesin mencari ketika orang mencari dengan keyword yang serupa gitu ya. Jadi ketika orang disuguhkan, orang bisa lihat nih ratingnya, reviewnya ini 5, kita bisa cari dan orang bisa tertarik. Misalnya kita klik parfum Jakarta. Nah, ketika diklik, orang bisa lihat informasi yang terkandung atau yang disajikan oleh si profil bisnis ini ya. Ini saya contohkan, ini profil bisnis yang saya buat sendiri ya. Jadi di sini ada situs web. Kalau situs web orang bisa klik di sini situs web. Nah, lalu diarahkan ke website yang disajikan dalam profil bisnis itu ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu di sini juga orang bisa lihat Google Map-nya ya. Tidak hanya itu, tidak hanya website, tidak hanya kontak nomor, tapi juga informasi yang disajikan. Di sini ada juga telepon, ada rute. Kalau rute berarti ini Google Maps ya. Di sini ada opsi layanan. Di sini belanja di toko bisa, ambil di toko, pesan antar bisa. Nah di sini ada alamatnya.
alamat di sini, lalu ada area pelayanan. Nah, ini bisa disetting nanti Jakarta dan sekitar atau Depok dan area sekitarnya. Kemudian jam operasional, di sini ada buka tutup, buka pukul 7. Nah, ada nomor telepon, kemudian provinsi Jakarta. Nah, di bawahnya di sini kita bisa masukkan foto atau video ya, jadi atau produk. Di sini juga ada produk, kemudian ada tanya jawab. Nah, di sini juga ada ulasan ya, jadi semakin banyak ulasan positif yang kita dapat dari pelanggan atau orang lain yang sudah pernah berkunjung di toko kita, itu akan menjadi nilai plus untuk profil bisnis kita, dan rating kita di Google akan naik seperti itu ya. Jadi sangat berguna sekali untuk bisnis kita ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah memperoleh review pelanggan. Nah, seperti yang tadi kita lihat di sini ada review pelanggan ya. Jadi pelanggan bisa kasih review atau bintang untuk bisnis kita ya. Dengan fungsi Google My Business lainnya yang menguntungkan ialah kamu bisa mendapatkan ulasan dari pelanggan. Jadi Google My Business ini menyediakan fitur review atau review produk atau review review jasanya atau review tentang pengalaman pelanggan ketika berkunjung atau membeli suatu produk di bisnis Anda. Jadi sehingga pelanggan yang berkunjung ke toko fisik kamu atau Anda bisa memberikan pendapatnya secara jujur. Ulasan pelanggan yang positif tentu saja bisa menunjukkan baik di bisnis Anda ya, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan bisnis dan mendatangkan pelanggan baru. Seperti itu. Oke, mungkin itu salah satu manfaat dari penggunaan Google My Business yang bisa saya sajikan. Mungkin teman-teman bisa gali lebih banyak lagi di video-video YouTube ya, jadi itu salah satu manfaatnya. Oke, langsung saja gimana caranya membuat Google Business ya. Jadi teman-teman harus punya akun Gmail dulu ya. Jadi teman-teman bisa langsung login, kalau misalnya sudah punya langsung login ke akun Gmailnya. Jadi kalau misalnya belum punya ya bikin dulu ya. Jadi kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal login ke akun Gmail Anda ya. Jadi nah, pertama-tama kalau misalnya teman-teman belum punya profil bisnis, teman-teman akan otomatis dilarikan ke halaman ini ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja di sini bisnis google.com. Nah, ketika teman-teman sudah punya profil bisnis, ini akan dilarikan ke halaman ini ya. Jadi kalau misalnya belum punya, biasanya dia akan lari ke halaman ini ya. Jadi di sini teman-teman bisa tambahkan. Nah, di sini ada pilihan cari dan kelola bisnis Anda. Kalau misalnya teman-teman sudah punya, lalu di sini ada juga tambahkan bisnis Anda ke Google. Nah, pertama saya akan coba tambahkan bisnis Anda ke Google ya, karena saya mungkin kemarin kan saya mau masukkan Babasel. Jadi nama bisnisnya misal Babasel seluler gitu ya. Nah, kemudian kategori bisnisnya komputer. Apa namanya sebutannya ya?
Ini kategori bisnisnya Anda teman-teman bisa bisa buat sesuai kebutuhan. Oke, misal ini kategorinya adalah toko ponsel misalnya. Oke, lalu kita klik berikutnya. Ya, lalu muncul pertanyaan, apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Kita pilih ya. Lalu klik berikutnya. Lalu di mana alamatnya? Nah, nanti kita akan masukkan alamatnya. Kita ketik aja Jalan Haji Saabah 7 nomor 38 RT 38 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Provinsinya kita klik, kita pilih DKI karena kita ada di DKI. Oke, lalu klik berikutnya. Nah, di mana lokasi Anda, tarik dan perbesar, perkecil, serta posisikan penanda ke lokasi. Oke. Nah, kita bisa cek di sini. Oke. Nah, kita akan pindah dulu ya. Ini apa namanya, Google Map-nya sesuai di lokasi tempat kita ya, bisnis kita. Nah, ini. Nah, kita cari mana nih? Nah, di sini. Nah, lokasi saya di dekat sini, saya akan geser dan saya akan pindahkan ke sini ya, di sini. Nah, oke, pindahkan ke sini. Kalau sudah, klik berikutnya. Nah, apa Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah atau kantor? Klik saja ya, disesuaikan dengan bisnis Anda ya. Nah, kemudian tambahkan area layanan opsional. Ini opsional aja sih, tambahkan area tempat bisnis Anda yang menyediakan pengiriman atau kunjungan ke rumah kantor. Ini akan muncul di profil Anda. Ini saya Meruya, Jakarta Barat, Meruya Selatan, sini aja. Oke, kita bisa tambahkan sebanyak mungkin ya di DKI Jakarta. Oke, berikutnya di sini kita tambahkan informasi kontaknya di 0878 75719260. Kemudian URL-nya ini saya tidak memiliki situs. Kalau misalnya teman-teman tidak punya website, ini juga bisa dilewati, nomor telepon dilewati. Lalu klik berikutnya.
Oke, setelah kita mendapatkan menambahkan nomor telepon tadi, kita akan diminta untuk verifikasi ya. Jadi biasanya verifikasinya akan masuk ke nomor telepon kita atau email kita ya. Klik berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan jam kerja atau jam operasional. Jadi kita bisa buka semua di sini. Kita bisa buka semua jam operasionalnya. Ini sesuaikan dengan bisnis yang Anda jalankan ya. Jadi sesuaikan. Sini kita pilih aja 24 jam. Ada hari libur ya. Nah, kita klik berikutnya kalau sudah. Nah, di sini ada tambahkan fitur pesan. Nah, fitur pesan ini bisa digunakan oleh pelanggan untuk memberikan pesan secara langsung melalui Google Business. Jadi ada pesan tersendiri nanti ya. Ini bisa dilewati atau di nonaktifkan ya. Kalau bisa diaktifkan saja. Lalu klik berikutnya. Nah, tambahkan deskripsi bisnis ya. Deskripsi bisnis ini kita bisa masukkan ya, misal Babasel menyediakan atau menjual ya, menjual pulsa, paket data, voucher, games, atau top up, Shopee Pay misalnya, GoPay, OVO, aksesoris, handphone, dan lain-lain misalnya, dan lain-lain. Ini kita teman-teman bisa tambahkan sesuai deskripsinya masing-masing. Oke, nah ini kita bisa tambahkan foto. Misal saya mau tambahkan foto, kita bisa ambil dari komputer. Ini foto ini bisa ditambahkan setelah profilnya berhasil di ini ya. Ini kita bisa masukkan. Oke, kalau sudah teman-teman bisa tambahkan banyak foto. Kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini Babasel, toko ponsel terlengkap. Nah, ini disuguhkan dengan apa namanya, iklan ya. Jadi mulai iklan bisnis Anda dengan Google Ads ini bisa kita lewati ya, karena iklan ini akan berbayar. Nah, sesuaikan profil, dapatkan nama domain custom untuk bisnis Anda. Ini kita lewati karena kita nggak pakai ya. Nah, hasil edit akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Jadi setelah kita membuat Google Business ini, ada namanya proses verifikasi oleh Google. Jadi kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam ya. Jadi setelah dibikin nanti kita bisa cek secara berkala selama 1 hari seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini Babasel, Jalan Haji Sabah Ujung nomor 38 RW 8.
Oke, mungkin itu cara menggunakan atau cara membuat Google My Business di Google ya, teman-teman mungkin bisa coba. Teman-teman bisa coba buat untuk bisnis teman-teman sendiri agar bisnisnya bisa lebih berkembang ya. Nah, setelah nanti dibuat, kita bisa edit juga. Nah, edit profil. Teman-teman bisa manfaatkan di sini ada foto sampul, kemudian jam buka. Tadi kan informasi bisnis sudah, kemudian jam buka sudah. Ini salah satu optimasinya ya. Jadi teman-teman bisa masukkan produknya. Di sini ada informasi bisnis. Nah, ini teman-teman bisa edit. Nah, lalu ada jam buka, kemudian ada produk. Di sini teman-teman bisa tambahkan produknya apa atau layanannya apa ya. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan. Lalu di sini ada foto, ada logo. Nah, ini kita bisa masukkan logonya juga. Nah, ini kita bisa masukkan logonya. Kita ambil dari foto yang ada aja. Kita upload. Kita tunggu sampai uploadnya selesai. Ini lumayan lama juga nih. Coba ini kita batalkan dulu. Nah, ini bisa kita aktifkan chatnya. Oke. Nah, di edit profil ini selain kita bisa bisa mengedit profil yang kita sudah buat, kita juga bisa memasukkan beberapa informasi lain ya. Nah, ini agak lemot internetnya. Nah, di sini ada foto, ada logo, ada foto sampul. Ini kita coba lanjut. Tadi balik lagi ke menambahkan logo ya.
Nah, ini kita bisa lihat di foto profilnya. Oke, ini uploadnya agak lama, mungkin apa namanya, internetnya lagi nggak bagus ya. Ini saya tutup dulu. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mungkin teman-teman bisa lebih banyak lagi menggali dari yang lain ya, dari YouTube maupun dari artikel yang lain. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Oke, langsung saja teman-teman bisa dipraktekkan sendiri di rumah atau di laptop teman-teman sendiri untuk membuat profil bisnis untuk kepentingan bisnis masing-masing ya. Jadi itu saja. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.